Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar sidang paripurna dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah khususnya terkait Badan Pendapatan Daerah. Memperingati Hari Bayangkara ke-79, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengajak seluruh jajaran Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Ajakan ini disampaikan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara di Mapolres Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Kamis 3 Juli 2025, bersama saya Romana Kresya Barmase, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar sidang paripurna dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah khususnya terkait Badan Pendapatan Daerah. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bovendigul, Philemon Tabuni mengatakan bahwa penyusunan Raperda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Rancangan peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi. Dirinya mengatakan, Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan di bidang pendapatan. Diharapkan ke depan, badan ini mampu mengelola serta meningkatkan PAD secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengajak pada sore hari ini, mari kita bersama-sama menerima beragama dan kita menaikkan puji syukur yang Tuhan Yang Maha Kuasa atas kebaikan, kemudahan, kenyamanan, sehingga kami boleh tetap melaksanakan tugas baik mengubah Dewan Perwakilan dan kami selaku pemerintah Bovendigul. Di hari ini terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang 1. Pembentukan badan hukum daerah, 2. Perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bovendigul nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah. Philemon Tabuni menyatakan landasan lain dari perubahan Perda ini juga merujuk pada Perda Kabupaten Bovendigul nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar penyesuaian struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengelolaan pendapatan daerah. Dengan perubahan ketiga ini, DPRD bersama pemerintah daerah berharap penguatan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah akan mendorong efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Bovendigul ke depan. Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Dr. Philemon Tabuni, mengatakan, berdasarkan ketentuan pertimbangan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah, pemerintah Kabupaten Bovendigul membahas penyusunan Perda tentang pembentukan produk hukum daerah. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah mengacu pada Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018. Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, hingga pengundangan dan penyebarluasan produk hukum di daerah. Yang berikutnya, kami hormati karena ini yang kami muliakan. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah
Lebih lanjut, Pilemon Tambuni menyebutkan bahwa produk hukum yang dibentuk dengan tata cara yang baik akan menghasilkan regulasi yang berkualitas dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Adapun tujuan dari rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis. Berdasarkan ketentuan dan pertimbangan perundang-undangan tersebut, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Bovendigul melalui peraturan daerah. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan tingkat pertama terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Selain melaksanakan sidang paripurna tentang pembahasan tingkat pertama terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRK, sidang ini juga sekaligus membentuk panitia khusus untuk menindaklanjuti persoalan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul, Raperda tentang pengembangan sumber daya manusia dalam tenaga kerja lokal, Raperda tentang pengandalian dan peredaran minuman beralkohol, serta Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal. Selain itu, dalam sidang ini juga resmi dibentuk panitia khusus untuk menangani permasalahan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, seluruh anggota DPRD, unsur TNI Polri, jajaran Forkopimda, serta para kepala organisasi perangkat daerah. Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul, Simon Aka, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong terwujudnya kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 5 Peraturan DPRD Bovendigul nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD, disebutkan bahwa panitia khusus wajib melaporkan hasil tugasnya dalam rapat paripurna DPRD dan keputusan akan diambil melalui forum tersebut. Rapat DPRK dan hadirin yang kami muliakan. Undangan dan hadirin rapat paripurna DPRK yang berbahagia. Sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 5 Peraturan DPRD Bovendigul nomor 01 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bovendigul menyebutkan panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD yang diambil kesepakatannya dalam pertemuan paripurna. Dengan jumlah kehadiran anggota DPRK yang telah ada pada saat ini sebanyak 22 anggota, ditunggu kehadirannya 3 anggota. Quorum terpenuhi. Maka yang memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pelaksanaan lanjutan rapat paripurna DPRD Kabupaten hari ini dengan menyampaikan laporan panitia khusus terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul tepat pukul 14.00 WIB. Saya katakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dengan ini skor saya cabut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Felix Yosef Arfandi menyampaikan bahwa berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRD masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025, jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat berjumlah 22 orang dari total 25 anggota. Berdasarkan catatan daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bovendigul pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bovendigul masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pembentukan produk hukum daerah dan pembentukan badan pendapatan daerah, bersama agenda laporan panitia khusus terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul serta pembentukan pansus pembahas Raperda tentang perubahan tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol hari Senin tanggal 30 bulan Juni tahun 2025 dari jumlah 25 orang anggota dewan disampaikan sebagai berikut. Hadir 22 anggota, izin pimpinan tidak ada, ditunggu kedatangannya 3 anggota. Demikian sidang dewan yang terhormat. Tanah Merah 30 Juni 2025, pelaksana tugas Sekretaris DPRK Felix Arfandi.
Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Anda masih bersama kami. Memperingati Hari Bayangkara ke-79, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengajak seluruh jajaran Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Ajakan ini disampaikan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara di Mapolres Bovendigul. Melalui momentum Hari Bayangkara ini, Kapolres mengajak seluruh anggota Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Polri harus hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengar keluh kesah, dan bersama-sama mencari solusi. Dalam amanatnya, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengajak seluruh anggota Polri untuk melalui momentum Hari Bayangkara ini, mengajak seluruh anggota Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat, hadir dengan ketulusan, dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap tindakan. Masyarakat luas untuk terus mendukung kinerja Polri, memberikan kritik yang membangun, serta menjaga sinergi demi terciptanya keamanan bersama serta seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan, karena keamanan adalah tanggung jawab bersama. Melalui momentum Hari Bayangkara ini, saya mengajak yang pertama, seluruh anggota Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat,
hadir dengan ketulusan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan. Kedua, masyarakat luas untuk terus mendukung kinerja Polri, memberikan kritik yang membangun, serta menjaga sinergi demi terciptanya keamanan bersama. Yang ketiga, seluruh elemen bangsa yang bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan karena keamanan adalah tanggung jawab bersama. Kapolres juga menambahkan Polri yang baik adalah Polri yang dicintai masyarakat karena kehadirannya membawa manfaat. Inilah esensi dari tema Polri untuk masyarakat. Peringatan HUT Bayangkara ke-79 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi Polri dan masyarakat dalam menciptakan Bovendigul yang aman dan sejahtera. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama dan Saudara dong semua, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menyerukan pentingnya menjadikan peringatan Hari Bayangkara ke-79 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara Polri dan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam upacara peringatan HUT Bayangkara di halaman Mapolres Bovendigul. Kapolres mengajak seluruh personel untuk jadikan peringatan Hari Bayangkara sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Komitmen untuk saling mendukung, bekerja sama, dan membangun sinergi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, mari kita jadikan peringatan Hari Bayangkara ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama, bahwa keamanan dan ketertiban adalah fondasi bagi kemajuan bangsa, dan Polri sebagai bagian dari rakyat Indonesia akan terus berdiri kokoh dan bekerja keras untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan peringatan Hari Bayangkara ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama bahwa keamanan dan ketertiban adalah fondasi bagi kemajuan bangsa, dan Polri sebagai bagian dari rakyat Indonesia akan terus berdiri kokoh dan bekerja keras untuk rakyat, oleh rakyat, bersama rakyat. AKBP Wisnu menambahkan, komitmen tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Hari ini, kita menunjukkan bahwa Polri benar-benar hadir untuk masyarakat. Peringatan HUT Bayangkara ke-79 ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara Polri dan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk
merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam memperingati Hari Bayangkara ke-79, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menegaskan bahwa keberadaan Polri tidak hanya sebagai institusi penegak hukum negara, tetapi lebih dari merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam upacara peringatan HUT Bayangkara di halaman Mapolres Bovendigul. Polri hadir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Polri bukan hanya milik negara, tetapi lebih penting lagi adalah milik masyarakat yang dilayani. Dalam amanatnya, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menegaskan, Polri bukan hanya milik negara, tetapi milik rakyat. Oleh karena itu, setiap langkah dan kebijakan Polri harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita ingin melihat Polri yang humanis, bersih, transparan, dan dipercayai oleh rakyat. Polri yang tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi menyatu, hadir, dan menjadi solusi atas berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Polri bukan hanya milik negara, tapi milik rakyat. Oleh karena itu, setiap langkah dan kebijakan Polri harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita ingin melihat Polri yang humanis, bersih, transparan, dan dipercaya oleh rakyat. Polri yang tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi menyatu, hadir, dan menjadi solusi atas berbagai persoalan di lingkungan kita. Kapolres juga menambahkan di tengah dinamika zaman, tantangan tugas Polri semakin kompleks, kejahatan cyber, ancaman intoleransi, kriminalitas jalanan, hingga kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat dan profesional. Semua itu menuntut Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan demi terwujudnya rasa aman, tertib, dan damai di tengah masyarakat. AKBP Wisnu menambahkan, anggota Polri tanpa dukungan masyarakat tidak akan bisa bekerja optimal. Karena itu, Polri selalu berusaha menjadi polisi yang humanis, profesional, dan dekat dengan warga. Peringatan HUT ke-79 Bayangkara tahun ini diharapkan semakin mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, selain itu, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Agustina Muskita mengatakan, Kesbangpol selalu siap dengan kondisi apapun untuk melaksanakan upacara HUT RI ke-80 di distrik Ambatkui, Kampung Anyumka. Pada hasil rapat kedua HUT RI ke-80 tahun yang akan dilaksanakan di Kampung Anyumka, distrik Ambatkui, panitia kabupaten masih menunggu pembentukan panitia dari provinsi untuk terlibat. Selain itu, Agustina Mustika, Ketua Panitia HUT RI, saat ditanyai mengenai masalah keracunan makanan yang terjadi beberapa hari lalu di Kabupaten Bovendigul, dirinya mengatakan akan sangat berhati-hati dan turun mengontrol langsung makanan dan minuman, terlebih khusus makan minum untuk calon paskibraka, menghindari peristiwa tersebut dan meminta tim medis untuk mendampingi, menjamin obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan kepada calon paskibra. Dengan melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya, perihal tempat istirahat bagi para paskibraka, Kepala Kesbangpol siap memberikan ruang rapat kantor Kesbangpol untuk tempat peristirahatan dan menyiapkan bis untuk antar jemput para paskibra selama latihan. Iya, baik. Terima kasih. Kami cuma menyampaikan bahwa untuk di daerah kami sudah siap. Dan untuk di distrik Ambatkui, Kampung Anyumka, kami tinggal menyesuaikan. Apapun yang terjadi, namanya upacara tetap harus dilakukan dan kami siap. Kesbangpol selalu siap dengan kondisi apapun. Jadi tidak ada masalah untuk masalah kegiatan upacara baik di daerah atau di Anyumka. Ya, karena panitia kabupaten memang kita belum tahu siapa yang ditunjuk untuk mengkoordinir yang
nantinya di Anyumka, tapi kami menunggu dari provinsi ditunjuk itu siapa yang terlibat, juga siapa-siapa dari setiap OPD yang ada. Kami semua siap. Jadi tinggal menunggu saja, nanti katanya ada rapat yang kedua. Nah, penentuannya di situ daerah tinggal menyesuaikan. Ya. Selain pembahasan upacara, belum ada pembahasan lanjutan mengenai kegiatan yang akan dilanjutkan di Kampung Anyumka. Karena pada rapat pertama dengan provinsi baru membahas tentang HUT RI ke-80 yang dilaksanakan di Kampung Anyumka dan persiapan akses jalan. Berdasarkan rapat pertama di Aula Paroki Hati Kudus Tanah Merah, untuk akses jalan setiap 4 perusahaan yang ada di daerah seperti Bio, Asiki, dan Modern siap untuk membantu menyiapkan jalan untuk lancaran upacara nantinya. Tim Liputan Digul TV, Ursula Caruk melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagen, ep, gup bagen, ep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.